وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus masjid Nurul Hidayah, para orang tua saya yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap pekan keempat Senin malam Selasa kita akan mencoba mengkaji kajian tafsir Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan memudahkan kita untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Terakhir saya mengisi di sini khotib Idul Adha tahun yang lalu, setahun yang lalu. Alhamdulillah berumur panjang kita bisa berjumpa lagi dalam bentuk yang lain. Kemarin kita sholat Idul Adha-nya di lapangan parkir saya tadi. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, setidaknya bagi kita semua, untuk bisa sedikit demi sedikit memahami, kemudian mencoba untuk sekuat tenaga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dari surah An-Nas, yang membacanya adalah ibadah dan mengamalkannya hukumnya wajib. Nah, kalau mengamalkan Al-Quran itu wajib, berarti memahaminya hukumnya wajib. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran sementara kita tidak paham? Maka dari itu, ini kegiatan kita pada saat ini yang berusaha untuk mentadabburkan, memahami makna kandungan Al-Quran. Ini yang kita lakukan ini memenuhi kewajiban. Apa itu wajib? Walladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu yang berpahala apabila mengerjakannya dan berdosa apabila meninggalkannya. Itu kalau memahami Al-Quran. Sementara kewajiban kita untuk menuntut ilmu saja hukumnya juga wajib. Berarti double ini kewajiban kita sekarang ini yang kita laksanakan ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, selama kita yang hadir di sini, mendapatkan ampunan, mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Begitu wajibnya menuntut ilmu, begitu hebatnya manfaat menuntut ilmu, sampai-sampai Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab aja tidak semangat. Macam mana mau masuk surga? Menjawab aja baru. Mau masuk surga? Mau masuk sekarang?
Hah? Katanya surga itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmatnya surga itu tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga dan tak pernah kita rasakan di dunia ini. Begitulah nikmat surga itu. Tapi masalahnya ketika diminta atau ditawarkan masuk surga sekarang, tak ada yang mau. Entah karena memang kurang yakin atau entah macam lah alasannya. Kalau Pak Ustaz mau sekarang, kalau betul-betul dijamin saya masuk surga, mau saya sekarang. Ada yang berani jamin? Tidak pula ada yang berani jamin. Itu pula. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih, insya Allah bertetangga di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar ini, apakah itu namanya guru, apakah itu namanya pembimbing, apakah itu namanya penuntun, itu kita memang harus kritis supaya kita tak salah bimbing, supaya kita tak salah tuntun. Maka dari itu, kenapa juga kita harus kritis supaya kita kenal dan bisa menunjukkan sifat ta'zim, sifat hormat kita kepada si penuntun dan si pembimbing. Maka dari itu kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukri. Gelar akademik saya Magister Agama. Jadi saya produk lokal S1, S2 UIN Suskaryau. Dulu namanya IAIN Susko. Mungkin sekarang orang dah susah bilang ko jadi K. UIN Sultan Syarif Kasim, tidak posim lagi. Nah, sekarang kegiatan saya tercatat sebagai dosen LB di Fakultas Dakwah dan Syariah UIN Suskaryau. Kemudian juga tahun ini saya baru membuka pondok pesantren Ukhuwah Islamiyah di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kampar. Jadi kalau ada yang tahu Gombara, pemandian Gombara itu kan, nanti kan jalan habis jalan Gombara itu ada jalan agak menikung ke kanan sedikit. Di samping pabrik SPA atau Murakwa itu masuk ke dalam jalan pesantren. Jadi sekarang itu tingkat sanawiyah pondoknya. Sebelumnya itu tahun 2015 kita buka STIT, tahun ini menamatkan, tahun ini kita buka pondok pesantrennya. Alhamdulillah murid perdana kita 27 orang. Jadi mohon doa Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sekolah kita ini maju untuk kemajuan pendidikan agama kita di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan sebagai penuntun, saya bukan sebagai pembimbing. Saya di sini duduk hanya untuk saling sharing apa yang saya tahu. Mungkin apa yang saya sampaikan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu. Tapi kadang-kadang walaupun kita sudah tahu, sudah paham, kadang-kadang kita perlu diingatkan. Saya ini mengisi kewajiban karena Allah katakan wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang enggak merugi itu orang yang beriman. Wa amilus solihati, kemudian dia senantiasa beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, wa berwasiat menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, berwasiat menasihati dalam kesabaran. Jadi ini kewajiban saya supaya saya jangan Allah masukkan ke dalam kategori orang yang merugi. Dan ini sebenarnya bukan hanya kewajiban ustaz. Berwasiat, nasihat-nasihati bukan hanya tanggung jawab khotib, tanggung jawab kita semua
setidak-tidaknya di lingkup yang paling kecil, yakni keluarga kita, anak-anak kita. Termasuk juga kalau kita tak sanggup mendidiknya secara langsung, bawa dia ke masjid. Sebenarnya kan tanggung jawab mendidik anak ini kita, tapi karena kesibukan kita berikan kepada guru. Kita bawa ke masjid. Baik. Maka insya Allah kajian tafsir kita ini tak ayat-ayat yang panjang-panjang, bukan ayat yang terlalu tinggi-tinggi pembahasannya. Saya akan ambil insya Allah juz 30. Kita mulai dari surah An-Naba. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki sampai surah An-Nas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, bagi yang hafal silakan didengar. Bagi yang belum hafal ayatnya, kalau mau mengambil Al-Quran, saya persilakan, saya berikan waktu. Tapi saya yakin di sini sudah hafal semua juz 30. Pak Ustadz bilang juz 30, terbalik Pak Ustadz, 30 juz, Masya Allah. 30 juz luar kepala. Sering khatam kali Pak Ustadz, gimana caranya? 3 kali kul 3 kali kul huwallahu ahad, kan sama nilainya dengan menghatamkan Al-Quran Pak Ustadz. Jangan gitu terus lah. Mentang-mentang 3 kali kul huwallahu ahad itu menghatamkan, itu teruslah dibaca. Macam mana kita bisa membaca ayat lain? Macam mana untuk memahami ayat-ayat yang lain? Nah, juz 30 ini itu diawali dengan surah An-Naba. Surah An-Naba ini secara garis besar Bapak Ibu sekalian itu menceritakan tentang akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat. Nah, surah An-Naba ini urutan turunnya, kan semua surah itu dalam Al-Quran ada 114 surah, dan turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Ini bukan seperti membaca novel. Al-Quran itu bukan turun sekaligus kepada Nabi Muhammad. Biasanya ini akan dibahas ketika pengajian nuzul Al-Quran. Setiap malam 17 sampai malam terakhir bulan Ramadan. Itu biasanya peringatan nuzul Al-Quran. Nah, menurut proses turunnya Al-Quran, surah An-Naba ini surah yang ke-80 turunnya. Itu yang disebutkan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenal Bapak Ibu dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab? Termasuk ulama tafsir Indonesia. Bapaknya ini Najwa Shihab. Itu termasuk ulama tafsir Indonesia. Nama tafsirnya Al-Misbah. Misbah itu lampu. Jadi dia maksudkan, dia harapkan tafsir ini bisa memberikan cahaya kepada si pembaca. Nah, termasuk juga ulama tafsir Indonesia itu Buya Hamka. Itu ulama yang berasal dari Sumbar. Nama tafsirnya Al-Azhar. Kalau Profesor Quraisy Shihab itu menuliskan tafsirnya di Mesir, dan bedanya dengan Profesor Buya Hamka itu menuliskan kitab tafsirnya di dalam penjara. Terkadang kita yang merasa sedih melihat ulama itu masuk penjara. Kenapa kita sedih? Kalau dia di penjara, siapa yang mengingat kita lagi? Ya kan? Tapi sebenarnya ulama di penjara itu anugerah buat mereka, karena mereka bisa menyisihkan waktu untuk membuat karya tulis.
Karena kalau mereka di luar, itu kan akan selalu diundang untuk ceramah, memberikan tausiah. Kapan mereka bisa menulis? Nah, termasuk kalau ulama di Mesir itu yang menuliskan kitab tafsirnya di dalam penjara, itu adalah Sayyid Qutb yang menulis kitab tafsir Fi Dhilalil Quran. Ini termasuk ulama penggerak Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan akhirnya beliau syahid di tiang gantungan. Jadi banyak ulama-ulama itu mereka membuat suatu karya tulis itu dalam perjuangan yang dahsyat. Tapi sayangnya kita sebagai penikmat ilmu itu tak menyesuaikan dengan perjuangan mereka yang menulis. Sayang rasanya. Sementara mereka membuat penulisan itu dalam penjara. Tahulah dalam penjara macam mana. Walaupun tidak pernah kita ngerasakannya, tapi kita tahu pasti sakit. Saya pernah khutbah di Gobah. Dalam satu kamar itu nampaknya, jangankan untuk telentang kalau tidur, duduk pun kayaknya susah, saking padat dalam penjara. Pernah lagi saya mau khutbah di Jalan Kapling ini, depan saya lagi ditampar sama sipirnya. Deg-degan pula saya. Awak mau khutbah di sini, depan awak pula ditampar nih tahanan. Tes mental pula awak. Itulah susahnya dalam penjara. Dan mereka bisa membuat karya. Begitu mereka memikirkan, jangan sampai ketika mereka tidak ada yang bisa meneruskan perjuangan, tidak ada yang bisa menikmati isi kandungan Al-Quran selain mereka. Makanya ketika mereka dalam kesulitan pun mereka tetap membuatkan karya tulis. Nah, dalam tafsir Quraisy Shihab ini, tafsir Al-Misbah ini, dikatakan surah An-Naba itu posisinya dalam proses turunnya itu adalah surah yang ke-80. Surah An-Naba ini turun setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah An-Nazi'at. Oh, berarti sesuai dong Pak Ustadz kalau surah An-Naba itu dengan proses turunnya dan susunannya dalam Al-Quran. Karena kita akan menjumpai ada surah-surah itu posisinya dalam Al-Quran tidak sesuai dengan posisi turunnya. Posisi letaknya dalam Al-Quran tidak sesuai dengan posisi turunnya. Contoh, apa wahyu atau ayat pertama atau surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Surah Al-Alaq, Iqra. Apakah dituliskan dalam Al-Quran surah Iqra yang pertama? Tidak, tapi surah Al-Fatihah. Nah, terkadang ada yang tata letaknya dalam Al-Quran itu sesuai dengan tata turunnya. Terkadang tidak ada yang ada yang tidak sesuai. Ini perlu kita pahami. Karena Al-Quran itu memang yang ada di Lauhul Mahfuz sana itu sama dengan yang seperti kita pegang sekarang ini. Tapi proses turunnya secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang surah ini dulu, nanti ada lagi kebutuhan pada saat itu, pertanyaan para sahabat, ayat ini dulu, surah ini dulu. Walaupun nanti setelah semua surah itu atau ayat itu sempurna Allah turunkan, baru nanti Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya yang menulis Al-Quran di pelepah kurma, di kulit lembu, di kulit unta, dan lain di kertas juga ada sebagian. Itu mereka diajarkan oleh Rasul untuk menulisnya sesuai dengan Al-Quran yang ada sekarang. Jadi ini bukan ijtihad para sahabat. Kenapa pula Al-Quran sekarang tidak sesuai dengan urutan turunnya? Ini juga sesuai yang diajarkan oleh Rasul.
Dan Rasul pun sesuai diajarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah. Ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naba ini dikategorikan surah Makkiyah. Jadi biasanya kalau kita pegang Al-Quran yang lama, yang besar itu, tak ada lagi ya. Itu biasanya di sudut sebelah kanan atas ketika memulai surah itu kan. Biasanya kan ada tulisan Bismillah, kanan, kiri kan. Kiri ini biasanya surah keberapa, kanan biasanya kategori surah. Nah, kategori surah An-Naba ini itu Makkiyah. Makkiyah itu apa? Diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun dia disebutkan Makkiyah, berasal dari kata Mekah, bukan berarti semua surah itu turun di Mekah. Bisa jadi dia turun di sekitaran kota Mekah. Tapi yang jelas pemahamannya, pengertiannya, surah itu kalau dikatakan dia Makkiyah, dia turun sebelum Nabi hijrah. Kalau setelah hijrah dikategorikan Madaniyah. Kenapa pentingnya mengetahui pengelompokan, pengategorian ini? Karena kalau nanti kita membaca, surah An-Naba ini Makkiyah, berarti kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Nah, ketika kita membaca Madaniyah, berarti seperti inilah perjuangan dakwah Rasulullah, inilah ayat didakwahkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Kita perlu merenung-renungkan itu supaya meningkatkan semangat kita ketika memahami Al-Quran, meningkatkan semangat kita untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi penting ini, mempelajari ilmu Al-Quran ini. Saya sendiri saja itu S1 4 tahun, karena memang jurusannya tafsir hadis. S2 2 tahun, udah selesai. Karena ilmu Al-Quran ini sesuai dengan fungsi Al-Quran itu yang relevan sampai akhir zaman, tetap bisa dipakai sampai akhir zaman, maka ilmu-ilmu yang muncul dari Al-Quran itu pun bisa akan muncul terus sampai akhir zaman. Nah, penting kita mengetahui ini, menambah wawasan, dan bisa kita membayangkan betapa bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lewat 13, nanti kita selesaikan insya Allah lewat 10, nanti 3 menit atau 5 menit waktu kita untuk berwudu. Jadi nanti habis azan kita tidak kejar-kejaran, bisa kita qobliyah insya Allah. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah saya katakan surah An-Naba ini secara garis besar menceritakan tentang kiamat. Nah, surah An-Naba ini juga asbabun nuzulnya. Jadi Al-Quran itu ada ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi kadang ada Al-Quran itu diturunkan Allah karena ada sebabnya, dan kadang juga diturunkan Allah tanpa ada sebabnya. Kenapa kita harus mengetahui sebabnya? Karena terkadang ayat itu bisa kita jadikan patokan ketika menetapkan hukum. Jadi orang kalau dia berada di majelis fatwa MUI, itu dia harus ngerti tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat, dan juga asbabun wurud, sebab turun hadis, sebab dikeluarkannya hadis oleh Rasul dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, sebab turunnya ini bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah, kepada orang-orang Mekah yang kerjanya menyembah patung berhala. Jadi meskipun mereka itu tawaf di Ka'bah,
itu berhala-berhala itu mereka akan sandarkan di Ka'bah ya. Jadi mereka tawaf sambil menyembah Ka'bah. Nah, Ka'bah yang ada berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu, yang mereka sembah itu, salah satu bentuk irhas pemberian Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau lahir itu berhala-berhala di Ka'bah itu semuanya hancur. Udah selesai peringatan Maulid Nabi-nya kan? Itu untuk mengulang-ulang. Dan mereka melaksanakan tawaf itu dengan bertelanjang. Luar biasa sesatnya. Mereka tetap melaksanakan kegiatan seperti ibadah haji, tapi nilai atau praktik ibadah haji itu mereka rusak. Nah, ketika Rasulullah berdakwah kepada penyembah berhala ini, lalu Rasulullah pun berdakwah itu sambil memperingatkan mereka, hei, hati-hati, akan datang nanti hari kiamat. Mereka bertanya-tanya, tapi pertanyaan itu dalam makna memperolok. Tak mungkin lah ada kiamat, tak mungkin Muhammad ini pembohong. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan kiamat, sama saja otaknya dengan kaum Quraisy kafir yang ada di kota Mekah pada saat itu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu tahu ada mantan presiden Indonesia ini yang menganggap kiamat itu dongeng masa depan. Ya kan? Itu berarti sama kualitasnya dengan kaum musyrik yang ada di kota Mekah pada saat itu. Padahal kalau kita logikakan saja, kiamat itu pasti akan terjadi. Tengok aja sekarang, meletusnya gunung-gunung, ya kan? Jangankan kiamat besar lagi, Pekanbaru ini sekarang, beberapa tahun ini, kalau hujan agak sehari aja, karam kita aja. Mobil-mobil sedan coba lewat, mau jim, ya kan? Sebentar aja hujannya mau karam. Apalagi daerah Sukajadi, daerah kota, itu baru hujan kecil. Kita lihat sekarang di kutub-kutub sana, yang gunung-gunung es itu. Ketika pemanasan global itu terjadi, itu gunung-gunung es itu mencair. Sementara 2/3 isi bumi ini adalah air. Kalau gunung es itu mencair, kira-kira meluap nggak air? Lama-lama bisa kita tenggelam. Makanya nanti ayat dalam surah An-Naba ini Allah menyindir kepada orang-orang kafir Quraisy dengan Allah menyebutkan, apakah tidak kami yang menciptakan bumi, apakah tidak kami yang menciptakan gunung. Maksudnya apa? Allah bisa menciptakannya, tentu bisa menghancurkannya. Beda dengan kita bisa menghancurkan, tapi tidak bisa membuatkan. Apalagi kalau memang bukan ahlinya. Coba-coba kita mempreteli TV, padahal awak bukan tukang bengkel. Coba-coba mempreteli motor, tiba-tiba tidak juga mau, kita pasang balik, berlebih bau. Bingung awak, ini bau dari lubang yang mana lah tadi, ya kan? Memasang baut belum memperbaiki, itu tanda orang tak mahir. Buka motor, buka nanti TV, habis itu tahapan yang salah, pasangnya balik. Nih kok berlebih bau, dari mana bau? Itu baru TV. Sanggup tidak kita menciptakan gunung? Sanggupkah kita menciptakan bumi? Sanggupkah kita menciptakan pasangan kita? Nah, itu nanti yang diingatkan Allah kepada kita dalam surah An-Naba ini. Baik. Memang untuk awal-awal ini bagusnya pengantar dulu. Nanti setelah itu baru kita melanjutkan
isi atau kegiatan tafsir itu. Nah, tafsir itu apa? Ya kan, tadi kan sudah saya gambarkan secara umum apa itu surah An-Naba itu. Jangan kita masuk dulu, karena banyak dari kita ini tidak tahu tafsir itu apa. Ya kan, tadi sudah saya jelaskan secara singkat apa itu Al-Quran. Apa itu tafsir? Tafsir itu al-kasyfu wal bayan. Tafsir itu kasyaf. Jadi dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf, akan ada orang-orang yang ketika dipandang derajat amalannya sudah tinggi, dia akan digelar mukasyafah atau sudah disebut kasyaf. Apa itu kasyaf? Hatinya sudah terbuka hijabnya oleh Allah. Jadi terkadang ada manusia itu dia bisa membaca hati seseorang karena dia sudah mukasyafah. Jadi tafsirnya apa maknanya? Membuka kandungan Al-Quran. Kemudian wal bayan. Apa itu bayan? Menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Itu makna secara bahasa. Secara istilah apa tafsir itu? Bayanan li muradillah ta'ala biqadri taqatil basyriyah, yakni menjelaskan maksud tujuan Allah biqadri taqatil basyriyah, sesuai dengan kemampuan seseorang yang menjelaskan itu. Jadi apa yang saya sebutkan ini itu tidak menjamin benar-benar itu yang dimaksudkan oleh Allah. Sedangkan kita membaca buku saja, ya kan, membaca novel, bisa kita pahamnya beda dengan orang yang menulis, kan? Makanya ketika kita belajar itu dilarang hanya sebatas membaca, tapi belajar itu harus ada gurunya. Sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan, "Man la syaikhana lahu fasyaitanu shaykhuhu." Siapa yang belajar tidak sama guru, maka gurunya adalah setan. Nerawang-nerawang aja dia baca buku. Tiba-tiba habis baca buku atau baca hadis, 1 hadis, 2 hadis, langsung sampai ke masjid mengahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Itu bisa jadi, itu dikatakan Imam Ghazali, gurunya adalah setan. Bisa jadi. Nah, apalagi ini penulisnya Allah sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti ke depannya itu belum tentu mewakili apa maksud dari Allah sesungguhnya. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan semata-mata isi otak saya, tapi diambil, dirujuk dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Termasuk contohnya tadi posisi turunnya ayat Al-Quran ke-80 ini saya nukil, saya ambil dari kitab tafsir Al-Misbah. Karena memang posisi saya itu belum layak menjadi ulama tafsir. Ulama tafsir kita di Riau ini alhamdulillah Ustaz Mustafa Umar. Tafsirnya, karya tafsir beliau adalah Al-Ma'rifah. Dulu beliau biasa menjabarkan kitab tafsirnya itu di aula Masjid An-Nur. Sekarang saya tidak tahu, mungkin dia sudah di Jalan Duyung depan kantor Tapakuh sepertinya, kan? Baik. Jadi tafsir itu adalah usaha untuk menjelaskan maksud Allah, tetapi sesuai kadar kemampuan seseorang. Nah, kalau dulu di zaman sahabat, ketika mereka menerima 1 ayat, 2 ayat, atau bahkan sampai 1 surah, mereka enak. Pertama, Al-Quran ini kan turunnya bahasa Arab, dan itu memang bahasa mereka. Kadang-kadang mereka langsung paham. Kalau tak paham, mereka langsung tanyakan kepada Rasulullah. Dan terkadang kalau mereka tak sempat atau tak bisa menanyakannya kepada Rasulullah, mereka akan bertanya kepada para sahabat. Nah, termasuk para sahabat atau golongan dari seorang sahabat yang digelar ahli mufassir, ahli tafsir itu adalah sepupu Rasulullah sendiri, yakni Abdullah bin Abbas.
Ini sahabat yang paling muda. Abbas itu kan paman Rasulullah. Nah, anaknya ini namanya Abdullah bin Abbas. Ini sahabat yang ahli tafsir. Kenapa? Karena sahabat ini langsung mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman tentang agama dan berikan dia pengetahuan tentang takwil, yakni memahami kandungan Al-Quran. Ini doa ini bisa bapak ibu adopsi untuk anak bapak ibu di rumah. Tapi kalau saya tengok muka-mukanya, ini bukan untuk anak lagi, untuk cucu. Khawatir pula saya kalau udah berubah-ubah ini masih punya anak pula. Jadi apa nama doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, berikan mereka dia pemahaman tentang agama dan ajarkan dia pemahaman tentang Al-Quran. Jadi bukan hanya diajarkan tapi diberikan pemahaman. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak paham dengan ilmunya. Nah, yang Allah doakan kepada Abdullah bin Abbas ini pemahaman agama. Baik, ada 5 menit waktu lagi. Tadi sampai 10 ya, 3 menit waktu. Kita coba membuka 1 ayat 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Dari apa yang mereka tanyakan. Kenapa? Apa yang mereka tanyakan tadi? Yakni tentang kejadian kiamat. Mereka bertanya ini bermakna lil ingkar. Mereka bertanya dengan maksud mengingkarinya. Sama kalau kita mungkin posisinya kalau mendapatkan suatu berita dengan si pembohong, kita akan bertanya, enggak mungkin dah. Apa betul? Kan begitu. Nah, si pembohong ini nanti atau si pencerita ini nanti pasti akan mengeluarkan kata yang menguatkan kata sebelumnya. Biasanya dia akan mengulang kata yang sama atau menambah kata sungguh. Ya kan? Betul-betul nih. Nah, hebatnya Rasulullah ini ketika dia dipertanyakan apa yang dia sampaikan ini oleh kaum kafir Quraisy, yang menguatkan siapa? Langsung Allah. Apa yang mereka pertanyakan? Anin naba'il azim, atas berita azim yang agung, yang besar. Kenapa kaum Quraisy itu, kafir Quraisy itu, mereka bertanya tapi mengingkari tentang kejadian kiamat, tentang berita yang besar itu? Karena mereka menganggap kemustahilan, mustahil rasanya bapak-bapak mereka, datuk-datuk mereka yang sudah beratus-ratus tahun dalam kuburan itu bisa hidup lagi dan utuh lagi. Tidak mungkinlah, tulang-tulangnya kan dah habis, kulit-kulitnya kan dah habis. Tidak mungkin lagi terjadi kiamat, tidak mungkin lagi dihidupkan lagi, tidak mungkin. Itu alasan yang pertama, tidak termakan di otak. Yang kedua, karena kecintaan mereka dengan dunia ini. Mereka tak mengingkari kiamat itu karena dia tak mau kiamat itu datang, karena dia ingin kekal nikmat dunia ini. Tidak mungkinlah kiamat tuh, tidak mungkin. Kena keras kepalanya, keras kepala. Jadi kalau ada di antara kita nih yang masih juga mengingkari hari kiamat, bagaimana bentuknya? Malas beribadah, itu termasuk mengingkari hari kiamat. Kenapa? Amal kita kan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Itu termasuk kategori orang yang keras
keras kepala. Nanti orang yang keras kepala ini otaknya akan dibakar di api neraka. Jadi orang-orang yang mau mengamalkan ibadah ini, orang-orang yang mau mengamalkan apa yang Allah sampaikan lewat lisan Rasulnya itu, orang yang kepalanya lembut, dadanya lapang. Makanya terkadang kita akan membaca kisah-kisah dalam Al-Quran itu, begitu hebatnya mukjizat yang dilihatkan oleh Rasulnya kepada umatnya pada saat itu, tetapi umatnya juga tetap tidak mau beriman. Itu disebabkan dada yang sempit dan otak yang keras kepala. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai pertanyaan atau pengingkaran kaum Quraisy kafir ini tentang mana mungkin kulit-kulit dan tulang-tulang yang sudah beratus-ratus tahun lamanya di kuburan itu bisa menyatu lagi. Ini juga pernah ditanyakan atau dimintakan kejadiannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259 pernah ditanyakan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana kamu menghidupkan yang sudah mati. Begitu pertanyaan Ibrahim, permintaan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanya lagi kepada beliau, qala awalam tu'min? Mengapa kamu minta seperti itu wahai Ibrahim? Apakah kamu tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, tapi aku ingin memperlihat bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati itu bertujuan untuk membuat hatiku tenang. Masya Allah, lewat juga. Insya Allah akan kita ulangi lagi pada minggu keempat yang akan datang. Saya yakin walaupun Bapak Ibu sudah bercucu, tapi insya Allah ingatannya seperti cucu Ibu sendiri, cucu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.